Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbit 'ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Para kiai yang sangat memuliakan, para bunyai, para ustaz, para gus, mungkin insyaallah kiai semua ya. Kalau lagi memberikan materi kepada para kiai, punya sekolah. Kiai itu Darwih Gustur itu titik mangane mangane titik turune titik mangane titik turune titik mau setunggal itu ngomongnya titik betul ya, tapi nek Gus niku terusnya titik mangan ini dulu, ini ngomong. Nah, kiai Asy'ari ini sambut kiai. Ini sudah menjadi bukti kekiaian beliau luar biasa. Jadi menghasilkan karya yang sedemikian banyak ini pasti titik mangan. Pasti titik dulu nih. Pasti titik nopo-nopo nih. Kalau saya tidak menghasilkan nopo-nopo ini titik mangan. Para kiai dan mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan saya ini ada kitab yang masih langka, belum dijual bebas di toko-toko kitab di Indonesia. Kitab yang berisi panduan berdakwah, panduan bagi para mubaligh, panduan bagi para dai. Kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama salaf, kitab yang dikarang tidak hanya oleh seorang mujtahid tapi juga oleh seorang wali min auliyaillah, yaitu Al-Imam Al-A'dham. Salah satu gelar beliau adalah Al-Imam Al-A'dham Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in, dan menurut sebagian ulama beliau adalah tabaqahnya itu tabi'in. Tapi menurut banyak sekali para ulama, tabaqah beliau bukan tabi'in, tetapi beliau adalah salah seorang ulama di kalangan tabi'in yang tasik mengani beberapa orang sahabat. Kitab yang beliau tulis ini sebenarnya bukan kitab ya. Apa yang beliau tulis ini sebenarnya bukan kitab, tapi ini adalah sekadar, saya sering diingatkan oleh ahli bahasa, yang benar itu sekadar, bukan sekedar. Karena kata dasarnya itu kadar, bukan kedar, kan nggak ada di dalam KBBI. Kedar itu kan nggak ada, tapi lebih umum sekedar. Jadi apa yang beliau tulis ini adalah sekadar pesan tertulis yang beliau sampaikan kepada salah seorang santri beliau yang pamit pulang kampung untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadi santri beliau yang akan pamit pulang kampung ini namanya adalah Yusuf bin Khalid As-Samti. Yusuf bin Khalid As-Samti yang asal daerahnya itu dari Basrah dan akan pulang kampung kembali ke Basrah untuk terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat di Basrah. Imam Abu Hanifah itu domisilinya di Kufah. Beliau punya pesantren, ya kalau sama sekarang pesantren ya. Beliau punya pesantren besar di Kufah
santrinya dari berbagai daerah. Salah satunya adalah santri-santri yang berasal dari Basra. Salah satu santri yang berasal dari Basra yang nyantri kepada beliau di Kufah adalah murid beliau, santri beliau yang bernama Yusuf bin Khalid As-Sardi. Ketika beliau pamit pulang, Imam Abu Hanifah mengatakan, jangan pulang dulu sebelum aku meluangkan waktu untuk menulis pesan kepadanya. Beberapa waktu setelah itu beliau menulis, tidak panjang, berapa halaman itu? 4 halaman. Tapi itu kalau dicatatkan satu persatu 1 jam ya cukup. 1 jam berarti. Oke, 1 jam tidak cukup. Silakan nanti saya mengkaji kitab ini di channel YouTube saya. Monggo mampir sekalian promosi ini. Rahmat Abu Nabiy. Rahmat Abu Nabiy. Saya kaji mulai awal, kemudian sudah 16 seri yang sudah saya upload di YouTube ini. Satu sesi atau satu seri rata-rata mungkin antara 40 sampai 45 menit. Jadi penjelasannya nanti di situ. Pada pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah saya bisa belajar bersama dengan panjenengan semua. Ini wajah-wajah yang alhamdulillah tidak asing lagi, mungkin pernah bertemu dulu ya. Entah itu waktu saya berdiri atau mungkin dulu di alam arwah. Pernah ketemu di alam arwah, jadi wajah-wajah yang familiar, wajah-wajah yang tidak asing lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara yang tidak hanya seiman, seislam, tapi juga semisi, sevisi, seperjuangan, sama-sama ingin supaya ajaran-ajaran dan akidah aswaja menusantara bahkan mendunia sebagai ajaran-ajaran yang dianut oleh mayoritas umat. Para kiai yang sangat kami muliakan, insya Allah kami hanya ingin mencuplik beberapa poin yang beliau sampaikan. Jadi ini luar biasa Imam Abu Hanifah. Kalau sekarang santri pamit pulang kepada kiainya, kemudian kiai mengatakan jangan pulang dulu sebelum aku menyampaikan pesan kepada kamu. Mungkin pesannya dikirim lewat WA ya, atau mungkin lewat status Facebook gitu. Jadi statusnya Imam Abu Hanifah ini akhirnya menjadi kitab. Dan yang sama dengan statusnya Soal Asy'ari itu status sebenarnya dengan status WA. Dikirim ke grup-grup WA akhirnya jadi kitab, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan terus berkarya. Amin. Jadi apa yang beliau tulis ini kemudian menjadi kitab, dan yang ada di hadapan saya ini adalah syarah pertama. Belum ada yang menyarai apa yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah kecuali Syekh Jamil Halim Al-Husain yang kemudian menyarai apa yang beliau tulis itu, apa yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah itu, kemudian memberi judul syarah ini dengan judul Irsyadul Anam Bisyarhi Wasaya Abi Hanifah al-Imam. Irsyadul Anam Bisyarh Wasaya Abi Hanifah al-Imam. Keinginan saya meniru apa yang sudah rutin dilakukan oleh Ustaz Asy'ari atau Ustaz Asy'ari atau Asy'ari. Namanya Asy'ari tapi lebih suka disebut Asy'ari. Tapi kalau di sini Asy'ari. Maunya saya kepingin meniru apa yang beliau lakukan. Jadi setiap hari mengambil satu makalah dalam kitab ini, kemudian memberikan penjelasan singkat, pointer-pointer itu ya, diurutkan sistematis pembahasannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ustaz Asy'ari ketika menyarai Surah Al-Tauhid, kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Aqidatul Awam, alhamdulillah, kemudian sekarang Fathul Qarib, takrib ya, takrib Fathul Qarib, takrib matan ya, masih matan. Nah ini kalau kita bedah, kemudian kita cuplik setiap hari satu makalah dari beliau, satu kalimat dari beliau, kemudian kita jelaskan, kemudian kita upload di grup-grup WA, alangkah bermanfaatnya. Mudah-mudahan yang nggak tahu saya atau nanti Ustadz Asy'ari, dulu pernah kami awali beberapa makalah
beberapa makalah, tapi setelah itu mandek karena belum kiai, jadi masih gus ini ya. Kalau Ustadz Asy'ari ini sudah kiai, makanya kemudian terus ya seperti ini, sehingga alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Para kiai yang saya hormati, ini langsung saja akan saya kutip salah satu makalah dari beliau yang beliau tulis di dalam kitab ini. Langsung ke apa yang beliau katakan, halaman lagi 1, halaman 2 baris ke paragraf kedua ya. ثم قال أبو حنيفة رحمه الله إذا دخلت البصرة ثم قال أبو حنيفة رحمه الله إذا دخلت البصرة واستقبلك الناس وزاروك وعرفوا حقك فأنزل كل رجل منهم منزلته. Nah ini saja, kita coba kita bedah sedikit. Kula maca syarai mawon saya enteng ya. Kita fokus pada apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau nasihatkan, apa yang beliau wasiatkan. Fa'anzil kulla rajulin minhum manzilatah. Maka posisikanlah, atau kita baca dari awal, idza dakhaltal basrata, apabila engkau masuk kota Basrah, pulang kampung, masuk ke kota Basrah, ke kota asal beliau, ke kota asal santri beliau ini yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti. Idza dakhaltal basrata, jika engkau masuk kota Basrah, wastaqbalakan nasu, dan masyarakat di sana menyambutmu, wazaruka, dan mereka mulai mengunjungimu, wa'arafu haqqaka, dan mereka sudah mengetahui hakmu, sudah mengetahui keilmuanmu, fa'anzil kulla rajulin minhum manzilatah, maka posisikanlah masing-masing dari masyarakat di Basrah itu sesuai dengan posisinya. Jangan diperlakukan sama, jangan bergaul dengan mereka dengan cara yang sama, tapi masing-masing dari mereka pergaulilah dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ini nasihat ini diambil oleh Imam Abu Hanifah dari sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab As-Sunan, ya, Sunan Abi Dawud, bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun. Suatu ketika ada seorang peminta-minta yang melewati beliau, fa'atadhu kisratan, maka kemudian Sayyidah Aisyah memberikan kisrah. Apa kisrah itu ya? Secuil roti kepada peminta-minta itu. Setelah itu kemudian wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'atun. Kemudian dalam kesempatan yang lain ada seseorang yang memakai baju yang bagus, wahayatun, ya, thiyabun wahayatun, seorang laki-laki yang pakai baju yang sepertinya ya kalau zaman sekarang pakai jas gitulah ya, pakai baju yang bagus, sepertinya ini orang yang terhormat. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Fa'aq'adathu fa'akala. Kemudian Sayyidah Aisyah mempersilahkan orang tersebut untuk duduk di majelis beliau, fa'akala, lalu dipersilahkan untuk makan. Faqila laha fi dzalika, lalu Sayyidah Aisyah ditanya, kenapa engkau memperlakukan peminta-minta itu seperti itu, kemudian engkau memperlakukan orang yang terhormat itu seperti itu? Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyitir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum, anzilu an-nasa manazilahum, perlakukanlah orang-orang itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi mubaligh da'i itu kalau berhadapan dengan kiai tentu beda. Jika berhadapan dengan
santri juga beda. Ketika berhadapan dengan orang awam tentu juga beda. Jangan diperlakukan sama. Wa hadzal hadits la syakka annahu qa'idatun 'azimatun fi hadzal bab. Id yubayyinu lana anna al-kabira lahu mu'amalah. Jadi hadis yang kami sebutkan tadi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang tua itu lahu mu'amalah. Was-saghir lahu mu'amalah. Orang yang lebih tua daripada kita itu harus kita pergauli dengan cara tertentu. Was-saghir lahu mu'amalah. Anak kecil, orang muda itu juga kita perlakukan dengan cara yang tertentu, berbeda dengan apabila kita memperlakukan dan mempergauli orang yang lebih tua daripada kita. Wal jahila lahu mu'amalah. Orang yang tidak berilmu itu juga kita perlakukan berbeda. Cara kita di dalam berdakwah kepadanya, cara kita di dalam mengajari ilmu agama kepadanya tentu berbeda. Wal alima lahu mu'amalah. Kemudian orang yang alim itu juga kita pergauli dengan cara yang tertentu, tidak sama dengan perlakuan kita terhadap orang yang bukan alim, orang yang tidak atau belum mencapai derajat ulama. Warrajul lahu mu'amalah wal mar'ah laha mu'amalah wa halum majarra. Laki-laki juga ada muamalah khususnya, kemudian perempuan juga ada cara bergaul kita dengannya dengan cara-cara yang tertentu. Walidzalika qala al-Imam Muslim fi muqaddimatis sahih, di dalam muqaddimah sahih Muslim, Imam Muslim itu mengatakan seperti ini, fala yuqassaru birrajulil 'alil qadri an darajatihi wa la yurfa'u muttabi'ul qadri fil 'ilmi fawqa manzilatihi wa yu'ta kullu dhi haqqin fihi haqqahu. Jadi jangan sampai kita ceroboh di dalam mempergauli orang yang tinggi derajatnya. Jangan sampai kita mengurangi derajatnya. Orang yang alim tentu kita perlakukan berbeda dengan perlakuan kita kepada orang yang tidak alim. Wa yu'ta kullu dhi haqqin fihi haqqahu. Nah, ini harus hati-hati ya para mubaligh, para dai. Ya, ini saya hanya bisa berteori, mungkin panjenengan prakteknya sudah lebih pengalaman dan sudah terpraktekkan oleh panjenengan semuanya. Tapi teorinya seperti ini ya. Teorinya seperti ini. Nanti teori ini kemudian kita bawa terjun ke tengah-tengah masyarakat. Siapa tahu teori ini bisa memandu kita. Oh iya, teorinya seperti ini. Jadi panjenengan mungkin selama ini sudah mempraktekkan ketika berhadapan dengan kiai pengasuh pondok pesantren, misalkan Kiai Abdul Hanan, pengasuh Kuwagian, kita bergaul dengan beliau seperti itu kan sudah dipraktekkan kan. Ketika bergaul dengan Ustadz Asy'ari yang mungkin derajatnya lebih rendah menurut kita, menurut Allah, Allahu alam ya. Tapi dalam pandangan kita kan Kiai Abdul Hanan masa derajatnya lebih rendah daripada Ustadz Asy'ari misalkan. Jadi dalam pandangan kita derajatnya lebih tinggi, tentu perlakuan kita kepada beliau seperti itu. Insya Allah sudah dipraktekkan. Kemudian ketika kita bergaul dengan sesama teman LDNO ya seperti ini. Kemudian ketika kita bergaul dengan ketua LDNO seperti itu, mungkin sudah kita praktekkan bersama ya. Ini hanya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa penting bagi kita untuk menjaga adab, menjaga cara-cara pergaulan dengan masing-masing dari lapisan masyarakat. Jangan bisa meratakan semuanya. Di depan Kiai Hanan kemudian panjenengan memperlakukannya seperti konco dewe kan nanti entah kualat entah apa gitu ya. Atau kepada Ustadz Asy'ari diperlakukan seperti Kiai Hanan ya, saung kan jangan lapo-lapo saung kan boleh nggak berjalan program di LDN kan juga nggak tepat itu ya, nggak bagus. Kemudian kepada orang awam kemudian diperlakukan layaknya seperti orang alim, kemudian disuruh tampil pidato. Ini nggak apa-apa, ini nggak ada kiainya, jenengan saja yang gantikan. Padahal dia orang yang tidak pernah mondok ya, satu ayat Al-Quran pun dia tidak hafal, kemudian diminta untuk pidato kan, diminta untuk ngisi kajian. Sampean ganteni, saya repot ini dipacet. Saya punya rutinan sampean ganteni. Diganteni tapi kemudian sesat dan menyesatkan. Nah, ini hal-hal seperti itu kita sudah tahu. Nah, ini tinggal diingatkan kembali oleh Imam Abu Hanifah. Kalau singkat mawon ini.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana." Laisa minna, ini artinya adalah tidak termasuk umatku yang sempurna imannya orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi selama kita belum bisa menyayangi anak-anak yang kecil, masih kecil, orang-orang yang lebih muda daripada kita, dan selama kita belum bisa menghormati dan mengagungkan, memuliakan orang-orang yang lebih tua daripada kita, itu artinya iman kita belum sempurna. Kadang-kadang saking semangatnya pulang dari pondok merasa ilmunya sudah di atas Kiai Hanan gitu ya. Mentang-mentang baru keluar dari Lirboyo misalkan atau dari Tinanyar lah, saya contohkan pondok saya sendiri. Mentang-mentang baru keluar dari Tinanyar, lulus Ma'had Ali, sudah ada Ma'had Ali nih, sebentar lagi insya Allah. Lulus dari Ma'had Ali di Tinanyar, kemudian pulang kampung, memosisikan dirinya sebagai orang yang paling alim, ya, sebagai seorang, langsung kamu panggil saya Kiai ya, saya lulus Tinanyar ini, lulus Ma'had Ali Tinanyar. Saya bukan kus ya, saya Kiai. Jadi tidak menghormati orang yang lebih tua, itu artinya iman dia tidak sempurna, iman dia belum sempurna. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Inna min ijlalillahi ikrama disyaibatil muslim." Inna min ijlalillahi ikrama di asyaibatil muslim. Termasuk di antara cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang lebih tua. Jadi memuliakan orang yang lebih tua itu adalah bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan, min adabil islami taqdimul muslimil kabiri fil majlisi wal kalam. Di antara adab Islam, di antara tuntunan Islam, di antara akhlak yang sangat dianjurkan di dalam Islam adalah mendahulukan orang yang lebih tua fil majlisi wal kalam, baik dalam tempat duduk maupun dalam hal berbicara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, kabbir kabbir, di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah itu dawuh ngeten, kabbir kabbir ay qaddimil kabira liyatakallama qablaka. Dahulukan orang yang lebih tua untuk berbicara terlebih dahulu dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Jadi ini adab Islami yang dicontohkan dan diteladankan oleh baginda Rasulullah serta disabdakan oleh beliau. Kabir, kabir. Jadi kalau ada di musyawarah LDNO misalkan ya, meskipun Ustadz Asy'ari ini ketua tapi kan masih muda, ya. Meskipun kiai tapi kan kiai muda. Nah, ada pengurus-pengurus LDNO yang lebih tua tapi jabatannya di bawah Ustadz Asy'ari. Karena Ustadz Asy'ari ketua kan nggak ada lagi di atasnya kan. Oh ada ya penasihat ya. Tapi yang memegang kendali organisasi kan Ustadz Asy'ari. Jadi karena masih muda, di situ ada yang lebih tua, maka kalau musyawarah dipersilahkan dulu yang lebih tua untuk berbicara. Itu etika Islamnya seperti itu. Berdasarkan sabda Rasulullah, kabbir kabbir, dahulukan orang yang lebih tua untuk berbicara terlebih dahulu. Tidak hanya dalam hal pembicaraan, tapi juga dalam majelis. Ya, yang lebih tua itu ditempatkan di tempat yang semestinya lah ya, yang berbeda dengan anak-anak yang lebih muda usianya. Ada sebuah teladan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, dalam kitab Al-Musnad, diceritakan oleh Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah masuk kota Mekah, ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, beliau wa dakhala al-masjid, lalu masuk ke dalam masjid, atahu Abu Bakrin bi abihi, beliau disawani oleh Abu Bakar, yang ketika itu beliau sawan, Abu Bakar sawan kepada Rasulullah, di dalam Rasulullah sambil membawa ayahanda beliau.
sambil membawa ayahanda Abu Bakar. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah melihat bahwa Abu Bakar itu sowan kepada Rasulullah membawa ayahanda beliau, Rasulullah kemudian dawuh begini, ini teladan beliau. Meskipun beliau adalah makhluk yang paling mulia, paling utama, tetapi beliau memberikan teladan kepada kita betapa beliau adalah orang yang sangat memuliakan orang yang lebih tua usianya dibandingkan dengan beliau. Beliau kemudian mengatakan kepada Abu Bakar begini, "Halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Tidakkah engkau wahai Abu Bakar membiarkan ayahandamu tetap di rumahnya, aku saja yang sawan kepada beliau? Rasulullah mengatakan seperti itu. Qala Abu Bakrin, lalu Sayyiduna Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, huwa ahaqqu an yamshiya ilaika min an tamshiya anta ilaihi." Dia lebih berhak untuk menuju, untuk sawan kepada panjenengan dibandingkan dengan dia, daripada dia sawan kepada panjenengan. Abu Bakar yang mengatakan, tapi Rasulullah kan ingin supaya ayahanda Abu Bakar itu tetap di rumahnya, biarlah Rasulullah saja yang datang sawan kepada ayahanda beliau, karena ayahanda Abu Bakar tentu lebih tua daripada Rasulullah. Fa'ajlasahu baina yadayhi, lalu Rasulullah mempersilahkan ayahanda Abu Bakar untuk duduk di hadapan beliau. Tsumma masaha sadrahu, kemudian mengusap dada ayahanda Abu Bakar. Lalu Rasulullah mengatakan, "Aslim, masuk Islamlah." Fa aslama, lalu ayahanda Abu Bakar masuk Islam. Nah, itu cerita mengenai Islamnya ayahanda Abu Bakar ketika sesaat setelah penaklukan kota Mekah. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Wa yanbaghi an yu'awwada as-sabiyyu an la yabsuqa fi majlisihi." Ini pensyarah kitab ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita bergaul dengan beberapa lapisan masyarakat, dengan orang yang lebih tua. Tadi sudah diceritakan hadisnya. Nah, sekarang beliau mengutip perkataan Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana cara kita mendidik anak-anak dan membiasakan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan Islam. Wa yanbaghi an yu'awwada as-sabiyyu an la yabsuqa fi majlisihi wa la yantakhita wa la yatatha'aba bi hadrati ghairihi. Dan hendaklah setiap anak kecil itu dibiasakan untuk tidak meludah di majelisnya. Di majelisnya di sini maksudnya di hadapan orang banyak ya. Hendaklah anak kecil itu dibiasakan supaya tidak meludah di satu majelis yang dihadiri oleh banyak orang. Wala yantakhita, dan tidak sisi dia mengeluarkan dahak atau mengeluarkan dahak dari mulut atau mengeluarkan dahak dari hidung. Wala yatatha'aba bihadrati ghairihi, dan juga dibiasakan untuk tidak menguap di hadapan orang lain. Anyel. Wong sing gedhe gak iso apa maneh arek cilik. Nggih, paling tidak ditutupi gitu ya, ditutupi atau diempet gitu. Wala yad'a rijlan ala rijlin. Nah, ini Imam Ghazali sudah mengajarkan seperti itu pada saat beliau masih hidup ya. Wala yad'a rijlan ala rijlin, dan tidak meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Sakit dibayangkan ya. Meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Apa namanya? Jikrak. Nggih. Wa yu'awwada an la yatakallama illa jawaban. Dan hendaklah seorang anak itu dibiasakan untuk tidak berbicara kecuali menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Wa biqadri su'al, dan menjawabnya juga jangan panjang-panjang. Biqadri su'al, sesuai dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Kadang orang itu ditanya satu kalimat, jawabannya 20 kalimat. Ini biasanya anak-anak yang seperti ini dicap kakian ngomong, gak disenengi sampai orang lain.
wa an yuhsinal istima'a minha mahma takallama ghairu, wa an yuhsinal istima', dan hendaklah anak itu dibiasakan untuk menjadi pendengar yang baik. Mahma takallama ghairuhu, apapun atau sebanyak apapun yang dibicarakan oleh orang lain. Nah, tapi ada ta'liqnya ini. Ai fi ma yuwafiqu syara' wa mimma fihi khair aw naf'un aw irsyad li hadzal sabi wa li ghairihi. Wa amma in jara fil majlis ma huwa muharramun mukhalifun, dan seterusnya. Jadi kalau apa yang dibicarakan oleh orang lain selama tidak menyalahi syariat, ya dengarkan saja. Ya, dengarkan, karena kita lebih muda daripada orang yang berbicara. Dengarkan saja. Tapi kalau apa yang dibicarakan meskipun oleh orang yang lebih tua daripada kita itu menyalahi syariat, maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Wa an yaquma liman fawqahu, dan hendaklah berdiri bagi orang yang lebih tua darinya. Kalau ada yang datang yang lebih tua, kita berdiri, kita sambut. Ini akhlak-akhlak Islami yang sekarang mulai luntur ya. Anak tidak dididik sesuai dengan didikan orang tuanya, tetapi anak itu dididik oleh YouTube, dididik oleh Facebook, dididik oleh game, dididik oleh HP. Jadi orang tua ini jangan sampai kalah dengan didikan YouTube dan lain sebagainya itu. Pendidikan kita harus masuk terlebih dahulu ke anak-anak kita dibandingkan dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar dari media massa, dari YouTube, dari televisi dan lain sebagainya. Jadi para mubaligh, apalagi yang ahli ceramah itu biasanya kan selalu sibuk di luar. Wes anakku cek anteng dikai HP, ya. Jadi belajarnya itu lewat HP. Bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berbicara, itu semuanya yang mendidik adalah film-film di YouTube. Wa yuwassi' lahu al-makan wa yajlis baina yadayhi wa yuwassi' lahu al-makan, dan memberikan jalan, memberikan tempat kepada orang yang lebih tua. Nah, ini adab-adab Islami yang sudah mulai luntur dari anak-anak muda milenial pada zaman sekarang. Nah, ini kita diingatkan kembali oleh Imam Al-Ghazali, dan ini dikutip di dalam syarah kitab ini supaya kita menerapkan kembali apa yang menjadi tradisi di kalangan para ulama salaf kita. Jadi majelis-majelis seperti ini salah satu tujuannya adalah saling mengingatkan. Salah Sulamut Taufik itu aku khatam biyen niku lah apa saiki dibahas maneh ya. Tujuannya untuk mengingatkan. Hal-hal seperti ini juga mengingatkan kepada kita. Kalau kita tidak menghadiri majelis-majelis seperti ini, maka tidak ada yang mengingatkan kita. Kita kan sebagai dai biasanya selalu mengingatkan orang lain. Tapi kapan kita diingatkan oleh orang lain kalau tidak dalam majelis-majelis seperti ini? Nah, ini salah satu tujuan utamanya adalah memang saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian ada satu kisah ini yang menunjukkan kepada kita bahwa anak yang lebih muda usianya, kalau dia lebih tinggi ilmunya, maka kita perlakukan seperti orang yang lebih tua usianya daripada kita. Paham ya? Napa pun boleh ngantuk nih? Jadi orang yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan dengan kita, itu selayaknya, semestinya kita perlakukan dia, kita muliakan dia sebagaimana kita memuliakan orang yang lebih tua usianya dibandingkan dengan kita. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sangat memuliakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dibandingkan dengan para sahabat Nabi lain yang lebih tua usianya dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kana Umar bin Al-Khattab ya'dhanu li ahli Badr wa ya'dhanu li ma'ahum. Suatu ketika Umar, ketika itu beliau menjadi khalifah, mempersilahkan masuk kepada ahlu Badr, orang-orang yang pernah ikut perang Badar, as-sabiqun al-awwalun ya minal muhajirin. Kemudian wal ansor ya, mana ini? Wa ya'dhanu li ma'ahum. Suatu ketika Al-Khalifah Ar-Rasyid Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab mempersilahkan masuk ke majelis beliau orang-orang yang pernah ikut berperang di dalam perang Badar.
Ya, orang-orang yang sudah tinggi derajatnya, dimuliakan oleh para sahabat yang lain karena mereka adalah as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam. Tapi kemudian Umar juga mempersilahkan saya untuk masuk ke dalam majelis beliau bersama mereka. Saya di sini maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian dari ahlu Badr itu mengatakan kepada sebagian yang lain, ya'dhanu li hadzal fata ma'ana wa min abna'ina man huwa mithluhu. Bertanya-tanya sebagian ahlu Badr kepada yang lain, bagaimana Umar ini? Dia mempersilahkan masuk Abdullah bin Abbas yang usianya sama dengan anak-anak kita. Faqala Umaru, kemudian Umar mengatakan, innahu mimman qad alimtum. Ya, Abdullah bin Abbas itu kan kalian tahu sendiri bagaimana keilmuannya, kata Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, fa'adhina lahum dzata yaumin. Suatu ketika dalam kesempatan yang lain, Umar mengundang ahlu Badr, wa adhina li ma'ahum, dan juga mengundang saya ke majelis yang sama. Lalu Umar bertanya kepada ahlu Badr tentang makna ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka kemudian menjawab, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam idza futiha alaihi an yastaghfirahu wa yatuba ilaihi. Ayat ini memerintahkan, jawaban yang disampaikan oleh ahlu Badr, ayat ini memerintahkan kepada nabinya apabila diberi kemenangan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Lalu Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ma taqulu ya bin Abbas, kalau menurut kamu wahai Ibnu Abbas, tafsir yang pas terhadap ayat ini apa? Qala qultu, Abdullah bin Abbas mengatakan, laisat kadzalik. Tafsir yang benar terhadap ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh ahlu Badr yang saat ini hadir di majelis yang sama bersama beliau. Walakinnahu akhbara nabiyahu alaihi salatu wassalam bihuduri ajalihi. Jadi makna yang terkandung di dalam ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada nabinya bahwa Muhammad, Nabi Allah, Rasulullah itu ajalnya sudah dekat. Faqala idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu Abdullah bin Abbas mulai menafsirkan ayat ini. Al-Fath di sini artinya adalah Fathu Makkah. Jadi bukan kemenangan yang dalam konteks yang lain, dalam penaklukan kota-kota yang lain. Al-Fath di sini adalah kemenangan yang diraih umat Islam ketika berhasil menaklukkan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fadzalika alamatu mautika, dan itu adalah tanda semakin dekat kematianmu wahai Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala lahum, lalu Sayyidina Umar mengatakan kepada ahlu Badr yang hadir di dalam majelis beliau itu, kaifa talumuni ala ma taraun, bagaimana kalian mencaci aku ketika aku mengundang Abdullah ibn Abbas bersama kalian. Coba lihat keilmuannya lebih tinggi dibandingkan dengan kalian. Nah, jadi ini contoh dari beliau bahwa orang yang lebih muda usianya daripada kita, tapi kalau ilmunya lebih tinggi dibandingkan kita, itu mestinya kita perlakukan sama dengan orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita. Kemudian di sini juga dikutip betapa para ulama zaman dulu itu saling memuliakan satu sama lain. Imam Syafi'i memuliakan Imam Ahmad, Imam Ahmad memuliakan Imam Syafi'i, saling mengunjungi satu sama lain, saling memuliakan satu sama lain. Padahal Imam Ahmad itu adalah santrinya Imam Syafi'i, tapi begitu Imam Ahmad sudah mencapai derajat mujtahid, maka Imam Syafi'i pun sangat mengagungkan dan memuliakan beliau. Di dalam sebuah bait syair dikatakan, qalu yazuruka Ahmadun
wa tazuruhu Ahmadun, ya. Meskipun mamnu' minas sarf, tapi kan karena syair ini ya, untuk menyesuaikan dengan wazannya. Qalu yazuruka Ahmadun wa tazuruhu qultul fadailu la tufariqu manzilah in zarani fa bi fadlihi aw zurtuhu fa li fadlihi fal fadlu fil halain lah. Mereka mengatakan, kata Imam Syafi'i, yazuruka Ahmadun wa tazuruhu, Ahmad itu sering mengunjungi kamu dan engkau sering mengunjungi Ahmad. Qultu, Imam Syafi'i mengatakan, al-fadailu la tufariqu manzilah, keutamaan dan kemuliaan itu tidak akan meninggalkan orang yang memang berhak dimuliakan dan berhak diagungkan. Inzarani fa bi fadlihi, ini adalah salah satu bentuk sikap tawadhu dari Imam Syafi'i. Jadi orang itu semakin berilmu pasti akan semakin tawadhu. Orang kalau semakin berilmu semakin sombong berarti dia tidak meneladani apa yang diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama kita terdahulu. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, in zarani fa bi fadlihi aw zurtuhu fa bi fadlihi fal fadlu fil halaini lah. Jika Ahmad itu mengunjungiku fa bi fadlihi, karena memang dia adalah orang yang mulia. Dia orang yang mulia sehingga meskipun ilmunya banyak tetapi tetap bersikap tawadhu, mau mengunjungiku, kata Imam Syafi'i. Au zurtuhu, jika aku yang mengunjunginya, fali fadlihi, maka hal itu karena kemuliaannya. Saya mau mengunjunginya karena dia lebih mulia daripada saya, itu kata Imam Syafi'i. Fal fadlu fil halainilah, dan keutamaan di dalam dua keadaan itu, baik ketika aku mengunjunginya maupun ketika dia mengunjungiku, itu semata-mata karena dia adalah orang yang lebih utama daripada aku. Ini tawadhu yang diteladankan oleh Imam Asy-Syafi'i. Waktunya tinggal berapa menit, Ustaz Asy'ari? Oh, moderator ya. Ini yang berhak menentukan waktu kan moderator. 30 menit lagi. Kita cuplik lagi perkataan beliau di makalah yang lain. Monggo diminum kopi ini ya, nek wonten. Menawi wonten kopi ini monggo. Halaman berapa ini ya? Sebentar. Musawu. Coba dibuka, ini semuanya penting. Jadi yang saya cuplik ini hanya main comot saja sebenarnya. Yang kira-kira cocok gitu loh dengan panjenengan. Tapi semuanya penting. Makalah-makalah beliau yang beliau tulis di sini sangat penting. Semuanya penting, nggak ada yang lebih penting daripada yang lain. Penting ya. Jangan patosi perkataan beliau, wala taqulanna minal kalam ma yunkaru 'alaika fi dhahirihi. Wala taqulanna minal kalam ma yunkaru 'alaika fi dhahirihi. Halaman pinten nih, coba dilihat. Kali. Nah, niku. Monggo dibuka. Wala taqulanna minal kalami ma yunkaru 'alaika fi dhahirihi. Jangan sekali-kali mengatakan perkataan yang, ini terjemahan bebasnya seperti ini ya. Jangan sekali-kali mengatakan perkataan yang berpotensi menimbulkan pro dan kontra, kira-kira begitu. Yang berpotensi untuk menimbulkan pro dan kontra. Jangan sekali-kali mengatakan perkataan yang kontroversial, itulah kira-kira begitu. Terjemahan bebasnya begitu. Di syarahnya ditulis begini: Wadda'iyatul hakimu, seorang mubaligh, seorang da'i, seorang ustadz yang bijak itu adalah seorang ustadz atau seorang da'i yang la yaqulu kullama ya'rifu likulli man ya'rif. Tidak akan mengatakan setiap apa yang dia ketahui kepada semua orang yang dia kenal. Seorang da'i yang bijak itu tidak akan mengatakan semua apa yang diketahui terhadap semua orang yang dia kenal. Jadi kalau kita mengatakan semua apa yang kita ketahui pasti akan pro dan kontra. Karena semua apa yang kita ketahui
itu bisa jadi ada beberapa di antaranya yang tidak mujma' alaih, ya, tidak muttafaq alaih. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama misalkan, atau orang yang menerima apa yang kita katakan itu adalah orang-orang awam yang memang menurut mereka apa yang kita katakan itu salah. Nah, itu jangan sampai kita mengatakan perkataan yang berpotensi memicu pro dan kontra. Kalau kaliber Gus Najih ya jangan ditiru lah ya. Ya, beliau kan putranya Mbah Maimun misalkan. Kalau kaliber siapa misalkan ya, anaknya Kiai besar gitu, anaknya Kiai Anwar Mansur mengatakan perkataan yang kontroversial. Oh, itu kan anaknya Kiai Mansur. Ya, kalau kita ini Anda siapa gitu. Ya, kalau Ustadz Asy'ari mungkin rotok pantas lah ya. Oh, ketua LDNO ya. Mungkin saya yang otak saya belum sampai ke apa yang beliau sampaikan. Tapi kalau orang-orang biasa ya, seperti kita ini yang bukan ketua LDNO. Jadi harus hati-hati mengatakan apapun yang akan kita sampaikan di taklim, di rutinan, di pengajian umum. Itu jangan sampai kita mengatakan perkataan-perkataan yang berpotensi, kurang lebih berpotensi untuk menimbulkan atau memicu kontroversi, ya. Begitu juga menulis sama, karena al-qalamu ahadul lisanain. Al-qalam kalau sekarang al-Facebook ahadul lisanain, ya. Al-WhatsApp ahadul lisanain. At-Twitter ahadul lisanain. Bukan ahadul lisan berarti al-sinah. Salah satu dari lisan-lisan ya. Karena lisan sekarang itu banyak. Lisan kita ini masing-masing dari kita ini punya lisan yang banyak sekali. Kalau dulu orang-orang itu hanya punya dua lisan. Satu lisan yang ada di mulut ini, satu lisan yang ada di tangannya yang berupa pulpen. Itu saja lisannya. Tapi kalau kita sekarang punya al-sinah, tidak hanya punya lisanan, kita ini punya al-sinah. Ya, kita punya mulut, kita punya lisan yang ada di mulut kita. Kita punya pulpen. Ya, pulpen ya gonta-ganti, kadang pilot, kadang macam-macam itu ya. Kemudian kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya macam-macam medsos itu ya. Kita punya chat di WA. Itu lisan-lisan kita itu. Maka itu kita perlakukan sama dengan lisan yang ada di mulut kita. Jangan sampai kita mengucapkan atau menulis sesuatu yang berpotensi dalam pandangan kita ini, kita pikir dulu ini sebelum menulis ini akan menimbulkan kontroversi apa tidak, akan terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat apa tidak, akan kontraproduktif terhadap dakwah yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat apa tidak. Jangan karena semangat yang luar biasa menggebu-gebu kemudian kita ingin melakukan perbaikan, bukan perbaikan yang kita lakukan, tetapi malah perusakan yang terjadi. Nah, ini jangan sampai. Apalagi sebagai dai ya. Kalau orang awam mengatakan apapun, ya maklum dia masih awam ya. Dia nggak pernah mondok. Tapi kalau orang yang sudah berstatus sebagai dai, apalagi pengurus LDNO, apalagi orang yang sudah rutin menyampaikan kajian-kajian di tengah-tengah masyarakat, apalagi orang yang berceramah kemana-mana, maka setiap apa yang dikatakan pasti menjadi sorotan oleh masyarakat. Apa yang dikatakan, bahkan apa yang dilakukan itu juga diperhatikan oleh masyarakat. Makanya kita harus berhati-hati. Wa huwa yata'amalu ma'al 'uqul bihasabi maqdiratiha la bihasabi maqdiratiha. Jadi kita dai itu bermuamalah itu dengan tidak hanya dengan orang-orang yang ada di masyarakat, tetapi kita secara tidak langsung bermuamalah dengan akal-akal masyarakat, dengan daya tangkap masyarakat yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain bisa jadi sangat jauh terpaut perbedaannya. Di tengah-tengah masyarakat itu yang kita hadapi kan bukan hanya kiai. Yang kita hadapi itu ada tukang beca, yang kita hadapi ada kiai, yang kita hadapi ada pengasuh pondok, yang kita hadapi ada tukang cat, yang kita hadapi ada pedagang, ada petani, ada orang yang mondoknya 10 tahun, ada orang yang tidak pernah mondok sama sekali, ada yang tidak tamat SD, ada yang S2, ada yang S3, ada yang baca saja tidak bisa, ada yang membedakan antara uang 100.000 dengan 50.000 itu bukan pada angkanya tapi pada gambarnya, tapi pada warnanya.
Ketika dikasih uang, ya, oh biru, oh berarti 50.000 ya. Dia nggak bisa membedakan angka. Itu ada orang-orang yang seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita, itu ada. Oleh karena itu, yang kita hadapi itu bukan orangnya, tetapi daya serap mereka, akal mereka, pikiran mereka, hati mereka, pendengaran mereka. Makanya kita harus hati-hati di dalam berucap dan bertindak. Jadi ketika kita berbicara kepada masyarakat, itu harus kita sesuaikan dengan daya tangkap mereka, bukan daya tangkap kita. Jangan diukur dengan pikiran kita, akal kita, tetapi kita ukur sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan daya tangkap, daya serap, sesuai dengan pikiran dan hati mereka. Gitu. Makanya sebelum terjun berdakwah di masyarakat, penting sekali untuk mengetahui peta dakwah. Penting sekali untuk mengetahui peta dakwah. Jadi kalau panjenengan berdakwah, pertama kali menginjakkan kaki di satu tempat untuk berdakwah di situ, sebelum buka rutinan, sebelum ngajak orang-orang untuk belajar di majelis taklim kita, sebelum kita mendirikan pondok, maka kita harus pertama-tama yang kita lakukan adalah mengetahui peta dakwah di masyarakat sekitar. Yang lulus SD berapa orang, yang lulus S3 berapa orang, yang bergabung ke partai politik tertentu siapa saja, yang kecenderungannya ke Muhammadiyah berapa orang, yang kecenderungannya ke PKS misalkan berapa orang, yang punya kecenderungan arah politiknya ke siapa. Nah ini kita harus tahu berapa masjid di situ, adakah orang Kristen di situ, kemudian masyarakat terdidiknya itu seperti apa, pengetahuan mereka, pemahaman mereka terhadap keagamaan, yang kecenderungannya, afiliasinya ke NU itu apakah minoritas atau mayoritas. Kalau itu tidak kita ketahui, kalau peta dakwah seperti itu tidak ketahui, maka dakwah kita akan ngawur, dakwah kita tidak akan berhasil, dakwah kita akan membabi buta. Jadi ketika kita menggebu-gebu untuk menyampaikan sulamut taufik gitu ya, wah ini habis acara seperti ini PKM saya lulus, ini harus saya ajarkan ini semuanya disampaikan, mulai A sampai Z disampaikan tanpa tedeng aling-aling. Ini kalau orang yang berkata seperti ini kafir, ini kalau kita tidak menerapkan ini maka begini. Padahal mayoritas masyarakat pendengarnya ketika itu adalah orang yang kecenderungannya itu bukan ke NU tapi ke Muhammadiyah. Atau orang-orang PKS, dan kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, maka kita akan bisa menyesuaikan apa yang semestinya kita sampaikan, apa yang semestinya tidak kita sampaikan terlebih dahulu, apa yang mendesak untuk disampaikan sekarang kita sampaikan, apa yang bisa ditunda kita tunda, apa yang perlu disampaikan secara bertahap maka kita sampaikan secara bertahap. Nah ini kita akan bisa melakukan langkah-langkah seperti itu setelah kita mengetahui peta dakwah. Jadi makanya sering-sering berkunjung ya, paling tidak ketika kita di awal menempati daerah baru, misalkan kita pindah ke Mbok Nom misalnya ya, kita pindah ke istri baru misalkan, buka cabang buka cabang di tempat lain ya, misalkan ngapunten punyai ya wah kayak enak ya punya ini tapi biasa ngeten iki ya. Jadi kepingin buka di cabang lain misalkan, kemudian kita berdakwah di sana, maka kita paling tidak pertama-tama ya berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Kita gali peta dakwah di tempat yang baru kita tempati itu seperti apa. Kita menggalinya dari tokoh-tokoh masyarakat, dari kepala desanya, dari kepala dusunnya. Kita kunjungi mereka. Ya meskipun tidak bawa apa-apa gitu ya paling tidak bawa rokok atau apa gitu sebagai hadiah ya. Kita gali potensi dan kendala, misalkan tantangan dakwah serta peta dakwah secara umum di tempat itu seperti apa. Nah kalau sudah kita ketahui, maka kita baru kemudian bisa mengambil langkah-langkah yang bijak dan tepat bagaimana cara kita berdakwah di masyarakat setempat. Ngerti ya? Ini kan sudah dipraktekkan kan? Hal-hal seperti ini kan ilmu katon saja. Ini sudah, saya yakin semuanya sudah mempraktekkan, tapi ini mengingatkan kepada kita semuanya ya. وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين
Di dalam Al-Qur'an wonten dawuh Gusti Allah walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian ulama-ulama yang rabbani. Ibnu Abbas mengatakan aikunu ulama fuqaha. Kawena. Nggih. Boten stabil lah. Halo, 1 2. Halo, 1 2. Pun nggih pelan-pelan mawon. Kalau nek pelan-pelan kuwatir ngantuk. Kadang rada ngegas gitu. Hanya ahli fikih tetapi juga halim. Tahu halim nih ya. Ulama, orang-orang yang santun, orang-orang yang bisa mengendalikan emosi, orang-orang yang tidak emosional, orang-orang yang gampang memaafkan, orang-orang yang paham karakter orang lain, orang-orang yang memahami watak dan watuk orang lain. Kira-kira begitulah. Halim itu artinya seperti itu. Jadi tidak hanya berilmu tetapi juga memiliki sikap yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Dakwah itu tidak hanya halo 1 2. Dakwah itu tes. Halo 1 2 nggih. Jadi dakwah itu tidak hanya butuh fikih, butuh ilmu, tetapi juga butuh akhlak yang mulia. Al-Bukhari mengartikan Rabbani yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran itu dengan makna Ar-Rabbaniyu, kata Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan ay alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Seorang alim yang Rabbani adalah seorang alim yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil-kecil terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Belajar Sulamut Taufik terlebih dahulu sebelum Hikam. Belajar takrib dulu sebelum Fathul Qorib. Belajar Fathul Qorib dulu sebelum Fathul Mu'in. Jadi kalau ada kiai yang langsung mengajarkan Fathul Mu'in kepada santrinya, berarti dia bukan Rabbani. Kalau ada kiai yang kalau ada rutinan, awal rutinan, bukan rutinan yang sudah puluhan tahun, awal buka rutinan langsung yang dikaji adalah Ihya Ulumuddin. Itu berarti bukan ulama yang Rabbani. Ulama yang Rabbani itu ulama yang mendidik masyarakat dengan ilmu yang kecil-kecil terlebih dahulu sebelum ilmu yang besar-besar. Pas ini Sulamut Taufik ya, mensulam taufikkan para mubalik dan memubalikkan Sulamut Taufik. Ini sudah pas sekali ini. Karena ini memang yang diamanatkan dan diwasiatkan oleh Mbah Hashim. Santri pemula itu harus paham Sulamut Taufik dan Bidayatul Hidayah ya. Ada 2 kitab yang disebutkan oleh beliau di dalam Adabul Alim wal Muta'allim, santri pemula. Jadi kita ini kalau mengajar pertama kali ya Sulamut Taufik ini yang kita ajarkan sebelum kitab-kitab yang lain. Sudah pas, di PKM ini sudah pas. Kitab Sulamut Taufik dibedah mungkin durasi waktunya lebih banyak daripada materi-materi yang lain. Tapi kan tidak sampai khatam ya. Tapi ini kan merangsang ya, supaya panjenengan terangsang untuk mengajarkan kitab ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi biasanya mungkin rangsangannya itu kurang sehingga motivasi untuk mengajarkan Sulamut Taufik itu juga tidak begitu besar ya. Motivasi kita sebagai wah ini kan kitab terlalu kereng ini. Loh itu yang diamanatkan Mbah Hashim. Ya memang harus dikerengi sejak awal supaya tidak ngelender orang-orang itu. Harus kereng sejak awal memang. Jadi kitab ini terkenal dulu labelnya adalah kitab yang kereng ya. Ini tingkatannya udah tinggi ini. Kalau di beberapa pondok saya survei itu kitab ini diajarkan di tingkat aliyah. Padahal pondok itu punya MTS dan punya madrasah aliyah. Kitab ini diajarkan di aliyahnya. Di MTS-nya kitab apa? Ya yang ringan-ringan Ustaz. Oh, kitab Sulamut Taufik apa enggak? Kitab ringan, berat itu Ustaz, terlalu kerang itu katanya. Padahal inilah yang diamanatkan oleh Mbah Hashim bagi para santri pemula untuk memahaminya.
Nah, kita sebagai yang sudah dikiaikan di masyarakat kita, yang sudah diustadkan, yang sudah dipanggil guru, maka yang kita ajarkan pertama kali ya kitab ini, kitab Sulamut Taufik ini. Ini sudah pas, ini luar biasa ini. Ini jadi amal jariah Kiai Asy'ari ini nanti, ya. Kalau singkat, terus gak iso disingkat ya, kuwabe penting nih. Nggih. Ayo satu makalah lagi ya. 10 menit paling. Satu makalah lagi, tapi tidak saya bahas secara panjang lebar. 10 menit nanti tolong dihentikan. Wabahath, coba dilihat, dicari makalah beliau yang berbunyi wabahath an akhbari hasyamika, wabahath an akhbari hasyamika wa taqaddam fi taqwimihim wa ta'dibihim. Halaman 3. Wabahath an akhbari hasyamika wa taqaddam fi taqwimihim wa ta'dibihim. Ini Imam Abu Hanifah memberikan nasihat kepada kita, seberapa sibuk pun kita di luar, seberapa banyak aktivitas kita di luar sebagai dai, sebagai orang yang terjun di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai lupa untuk mendidik keluarga sendiri. Ini penting untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Biasanya kalau dai-dai penceramah itu anaknya koter gitu, anaknya tidak terurus, anaknya nakal ya, waktu kecil anaknya nakal karena tidak dididik sendiri, dipasrahkan ke pembantu atau dipasrahkan kepada santri. Ini kalau nakal, wah ini mumpung bukan ayah saya, bukan ibu saya yang ngawasi, santri ini pasti nuruti setiap apa yang saya mau, akhirnya menjadi nakal gitu. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Sesibuk apapun kita di luar, jangan sampai melupakan untuk mendidik keluarga. Wabahath an akhbari hasyamika. Al-hasyam itu secara bahasa adalah al-hasyamu hum khassatur rajuli alladzina yaghdabuna li ghadabihi walima yusibuhu min makruh, walima yusibuhu min makruh. Jadi al-hasyam itu adalah keluarga dekat ya, bukan hanya keluarga tapi kerabat dekat, kerabat seseorang yang mereka marah kalau dia marah gitu. Maksudnya kalau dia ada masalah maka mereka juga merasakan masalah itu. Kalau seseorang itu tertimpa musibah, maka perhatian mereka tercurah untuk mengurusi orang ini yang tertimpa musibah ini. Itu berarti kan ya kerabat dekat lah ya, orang-orang dekat kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, paman kita, bibi kita, misanan sepupu kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita, keluarga kita. Ini wabahath an akhbari hasyamika. Carilah informasi tentang keadaan mereka, keadaan kerabat dekatmu. Wa taqaddam fi taqwimihim wa ta'dibihim. Dan upayakan untuk selalu memperbaiki mereka dan mendidik mereka. Memperbaiki keadaan mereka dan mendidik mereka. Di sini ada tapi sepertinya konteksnya ini tidak hanya kerabat ya, orang-orang yang
kita punya hubungan baik dengan mereka, termasuk tetangga kita, teman-teman dekat kita, jamaah kita, gitu. Kemudian orang-orang yang sering ngaji kepada kita, orang-orang yang aktif ikut rutinan kita, itu yang kita prioritaskan bagi kita untuk mendidik, melakukan pendidikan kepada mereka. Saya kira itu ya, ini panjang ya ternyata keterangannya ini. Sekilas apa ini, bukan bedah kitab ya, karena tidak kita uraikan secara global, tetapi kita pilih cuplikan dari beberapa maqalah Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah Al-Wali Al-Mujtahid, apalagi gelar yang layak untuk beliau. Banyak gelarnya. Beliau lebih tinggi dari profesor doktor lah ya. Beliau adalah kiainya kiai, syekhnya syekh, syekhnya para syekh, salah seorang mujtahid besar, salah seorang tabi'in yang berguru kepada beberapa orang sahabat, dan keilmuannya luar biasa ya. Mazhab beliau diikuti oleh jutaan umat Islam dari masa ke masa di berbagai belahan dunia. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau dengan membaca salah satu kitab atau salah satu tulisan yang pernah beliau tulis sebagai pesan atau wasiat kepada salah seorang santri beliau yang pamit pulang kepada beliau untuk pulang kampung ke kampung halamannya. Selanjutnya adalah tanya jawab ya, tanya jawab seputar apa yang kita kaji atau ya seputar bebas ya. Pokoknya nanti kalau pertanyaan ringan yang jawab saya, kalau pertanyaan berat saya limpahkan ke Ustadz Asyari sebagai tuan rumah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah kota kopi ini. Nggih. Di Muslim dari kita apa? Yang kedua, pada halaman terakhir, halaman 2, paragraf terakhir, mohon dijelaskan. Itu saya timbang yang ditulis di kata di situ, wala tajiban dakwatan wala takban hadiyatan. Wa akhirnya. Matur suwun. Mati lagi. Halo, 1 2. Halo. 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 Di tangan jenengan bisa coba. Nggih, niki adalah matan kitab. Sebenarnya nggak ada judulnya. Halo, 1 2. Imam Abu Hanifah itu punya beberapa karya. Di antaranya adalah Al-Fiqhul Akbar yang sangat terkenal itu. Kemudian ada lagi Al-Alim Wal-Muta'allim juga sangat terkenal, sudah dicetak, beredar ya di banyak negara. Juga Al-Wasiyah, Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Absat, Al-Wasiyah, Al-Alim Wal-Muta'allim. Kemudian ada beberapa kitab yang lain. Kemudian salah satu karya beliau yang setahu saya sebenarnya belum ada judulnya, tapi ini hanya risalah gitulah ya, risalah yang belum berjudul, lalu diberi judul oleh para penerbit yang mencetak dan menerbitkan tulisan beliau ini dengan beberapa judul yang berbeda. Satu penerbit memberikan judul terhadap apa yang beliau tulis ini Al-Wasaya, atau penerbit yang lain memberikan judul apa yang beliau tulis ini sebagai Wasaya Al-Imam Abi Hanifah. Ada juga penerbit yang panjenengan cari di internet ya, PDF-nya ada ini. Tapi beda-beda ininya, apa namanya? Ada beberapa perbedaan redaksi, tetapi ini yang ada di panjenengan ini adalah berdasarkan makhtutoh ya, berdasarkan tulisan tangan. Entah itu tulisan tangan Imam Abu Hanifah atau muridnya ini atau orang yang disuruh oleh Imam Abu Hanifah untuk menulisnya. Di sebagian penerbit apa yang beliau tulis ini disebut sebagai atau diberi judul sebagai Al-Wasiyah. Tapi Al-Wasiyah itu ada beberapa. Ya, Al-Wasiyah yang merupakan tulisan Imam Abu Hanifah itu yang paling terkenal adalah Al-Wasiyah yang memuat penjelasan tentang dasar-dasar akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak panjang, hanya 2 halaman atau 3 halaman, tidak panjang. Ya, tulisannya singkat, padat, berisi. Kemudian ada Al-Wasiyah
tulisan Imam Abu Hanifah juga, tetapi wasiyatul Imam Abi Hanifah libnihi, kepada anaknya. Bukan ini. Kemudian al-wasiyah yang ini wasiyatul Imam Abi Hanifah litilmidhihi Yusuf ibn Khalid As-Samti. Jadi ini adalah kitab matan. Silahkan diberi judul al-wasiyah atau al-wasoya. Al-wasoya saja biar untuk membedakan antara wasiat beliau yang ditulis di dalam tulisan ini dengan kitab al-wasiyah yang sudah sangat terkenal, yang isinya adalah tentang penjelasan seputar dasar-dasar ilmu atau dasar-dasar akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi ini sebut saja kitab matan wasoya al-Imam Abi Hanifah. Dan ada syarahnya, ini syarahnya, dan insya Allah akan kita terjemah ya. Nanti diterbitkan oleh LDNU Kabupaten Kediri, insya Allah. Ini sudah menghasilkan keuntungan berapa miliar nih ya. Ini kan sudah menyebar di berbagai penjuru tanah air ini, sampai ke luar negeri ya. Sampai ke luar negeri ini, Malaysia, Jerman, jadi kauman. Tapi enggak Jerman temenan ya, memang ya. Barokah insya Allah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ini ada catatan kaki paling bawah. Hadza binisbati lil qadhi. Walil qadhi ahkamun khassatun binisbati liqabulil hadiyah. Jadi perkataan beliau, maqalah beliau, wala tujibanna da'watan wala taqbalanna hadiyatan hadza binisbati lil qadhi. Karena ada kemungkinan santrinya ini suatu saat akan diangkat menjadi qadhi gitu. Hakim. Beda dengan Imam Abu Hanifah, dipaksa jadi qadhi tidak mau, sampai disiksa ya. Sampai beliau disiksa berkali-kali, dicambuk, dipaksa jadi pejabat, tidak mau. Beliau lebih memilih buka kios di pasar sebagai penghasilan, sebagai tambahan penghasilan beliau untuk urusan-urusan makan dan minum beliau. Itu beliau membuka kios di pasar. Dipaksa jadi pejabat, digaji ribuan digaji kalau sekarang ya jutaan ya, digaji ratusan juta mungkin ya pada saat itu. Karena beliau tidak hanya diangkat sebagai hakim biasa, beliau diangkat, dipaksa untuk menjadi ketua para hakim ya, qadil qudhat, tapi beliau tidak mau. Oke, monggo, ada pertanyaan lain? Jadi beliau ini tidak hanya wali, tidak hanya mustahid, tapi juga zahid, wari' ya, wari' zahid. Seorang yang wara', seorang yang zuhud. Insyaallah tulisan-tulisan beliau juga ini kalau kita kaji, kita dapat barokah beliau. Nggih. Sami, di dalam syarahnya sami mawon. Nggih. Al-ikram wa ta'zim itu sami. Ini pemilihan kata supaya lebih enak dibaca, supaya lebih enak didengar gitu ya. Wa akrim wa 'azzim artinya sama. Kalau sampun waos syarahnya itu dikatakan oleh pensyarahnya sama. Artinya sama. Niki mangke saged dikhatamkan kepada Ustadz Asy'ari ya. Ini nanti dilanjutkan oleh beliau. Cek ono alasan ngaji kitab wasoya atau wasiyatu al-Imam Abi Hanifah. Kapan-kapan. Beliau saja, nggak usah saya. Kalau al-wasiyah yang isinya tauhid ya, itu lebih singkat daripada ini. Hanya 2 halaman atau 2 halaman setengah lah matanya. Oke, monggo, sampun. Pas ya. Mungkin manfaat barokah. Ada tambahan? Mboten, sampun. Cukup nggih. Cukup. Diakhiri dengan apa biasanya? Doa. Yel napa doa? Yel dulu baru doa. Napa kula kembalikan dulu ke moderator monggo. Nggih monggo.